Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan satu sharing ya, pengaruh dari tapering off. Ini isu yang lagi hangat ya, karena sebetulnya ini udah dari beberapa bulan lalu ya digadang-gadang, dan cuman masalah waktunya aja yang belum ditentukan ya. Seingat saya dari mulai awal tahun ya, awal tahun ini dia sudah diisukan sebetulnya teman-teman. Nah, namun sebelum ke sana saya mau kasih satu gambaran kepada teman-teman bahwa sama seperti Bursa Efek Indonesia ya, pasar saham, bahwa indeks harga saham gabungan itu didominasi oleh ya mungkin the big three, the big five, atau the big 10 ya, dari seluruhnya teman-teman. Anda tahu kan bahwa Bursa Efek Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 750 perusahaan. Tetapi yang memiliki pengaruh yang sangat dominan itu hanya sekitar 5-10 perusahaan saja sebetulnya yang bisa memimpin, mendominasi bahkan hampir 70% dari seluruh market cap yang ada. Jadi yang lain itu cuma follower-follower aja. Kira-kira begitu. Makanya ada istilah first liner, second liner, dan third liner ya, garis 1, garis 2, garis 3 teman-teman. Nah, tampak-tampaknya di crypto market ya, crypto market dunia, kalau kita melihat dari basis coin market cap juga seperti itu teman-teman. Coba kita lihat ya, today's cryptocurrency prices by market cap ya. Market cap ini ada tulisan the global crypto market cap is, nah ini market kapitalisasi ya, kapitalisasi market global pasar kripto itu, bursa kripto adalah 32.377,31 triliun rupiah. Segitu ya, 32 ribuan ya teman-teman. Nah, coba kita lihat teman-teman, ini kan rankingnya ya. Kalau kita lihat dari segi market cap ya, hanya Bitcoin saja, ingat 32,3 ribu ya, 32 triliun rupiah gitulah. Ini saja si Bitcoin saja sudah 13,2 triliun, 13.255 triliun. Hanya ini saja. Baru Ethereum aja itu 6.876 triliun. Binance itu 1.278 triliun. Jadi kalau istilahnya kami ya, istilahnya saya, market cap ini sebetulnya didominasi kalau the big three, kalau Anda menjumlahkan market cap-nya ini teman-teman, 1, 2, 3, urutan 1, 2, 3 yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Binance, itu tuh sekitar 63% porsinya. Hanya 3 ini loh. Hanya 3 ini saja, 63% dari seluruh market kripto di dunia. Hanya 3 ini. 63%. Banyak sekali loh itu, teman-teman. Hanya 3 perusahaan ya, 3 token memimpin hampir semuanya ya. 2/3 lah hampir teman-teman ya, sepertiganya aja yang lain-lain itu. Luar biasa ya. Jadi kalau gampangnya, kalau Anda mau melihat ini kripto ke arah mana nih, lihat aja 3 itu ya, Bitcoin, Ethereum, sama Binance begitu. Kalau dia bergerak serentak hijau ya mungkin bagus, oke ya. Pandangan yang lebih luas, bagaimana kalau 5 bang, misalnya 5 ya, kalau Anda jumlahkan Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, dan Solana teman-teman, itu memiliki porsi 68,6% ini kalau dijumlahkan, dibagi dengan 32.377 triliun ini, 68,6. Jadi masuknya 2 ini, Tether dan Solana ya, sumbangsinya 5,6% lah teman-teman.
Nah, kalau 10 besar, 1 sampai 10 ini, sampai avalanche ini teman-teman, dijumlahkan semuanya, itu market kapitalisasinya 76,5%. Anda bayangkan teman-teman, lebih dari 3/4 itu yang memimpin market itu adalah 10 token utama di crypto market dunia. Ya, jadi sebetulnya yang lain-lain itu mau berapa puluh ribu pun jumlah token atau koin-koin ya berdatangan itu hanya seperempat dari kue ya, istilahnya kalau kue ya, kalau di pie chart begitu ya, hanya seperempatnya saja ya, yang diperebutkan oleh mereka itu seperempatnya saja, seperti itu, bayangkan ya. Tapi ya bagi koin-koin micin itu sudah cukup untuk membuatnya terbang sampai 1000-an%, teman-teman. Oke, itu satu pengetahuan umum yang singkat lah ya. Nanti saya mungkin akan selip-selipin begitu di konten-konten tertentu supaya menambah wawasan Anda bahwa penting melihat 3 besar, 5 besar, dan 10 besar itu. Kalau mereka udah hijau semua ya mungkin kita aman lah ya, mereka pemimpinnya. Nah, contohnya hari ini ya, begitu ini 1 sampai 10 didominasi oleh ya hijau lah ya, yang merah 1, 2, 3. Nah, yang merah 3, yang hijau 7. Nah, kita lihat marketnya teman-teman. Hijau kan, ya bullish 2,68%. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita istilahnya kalau mau berlayar di laut begitu teman-teman, kita harus melihat juga arah anginnya teman-teman. Jangan sembarangan juga. Lihat arah mata anginnya lagi kemana. Kira-kira begitu. Oke, itu sedikit tentang pengetahuan praktis. Nah, sekarang kita mengenai masalah tapering off. Nah, apa sih tapering off itu? Singkatnya begini teman-teman. Jadi, kurang lebih tapering off itu adalah lawan dari quantitative easing. Gitu. Anda udah pernah dengar belum quantitative easing? Nah, quantitative easing itu apa, Bang? Iya. Quantitative easing intinya adalah begini. Saya pakai bahasa Indonesia aja yang sederhana ya. Jadi, teman-teman, pemangku kebijakan fiskal itu adalah pemerintah. Ya, pemerintah. Ya, bicara mengenai masalah pajak, begitu jumlah pendapatan negara, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi pemangku kebijakan moneter bicara mengenai masalah berapa banyak uang beredar, inflasi dan lain-lain, itu adalah bank sentral. Jadi Anda harus bayangkan bank sentral dengan pemerintah itu adalah dua pihak yang berbeda. Oke, ketika suatu pemerintahan membutuhkan uang, teman-teman, ya misalnya untuk pembangunan, bangun infrastruktur, ya sarana prasarana, kebutuhan masyarakat dan lain-lain. Itu kan butuh uang, ya kan? Pemerintahnya, saya tidak tahu ya, pemerintah tertentu, saya nggak tahu apakah mesin-mesin keuangan negara itu, apakah cukup. Misalnya kan, katakanlah kita membutuhkan anggaran pendapatan belanja negara 5.000 triliun misalnya gitu, ya. Sementara mungkin dari BUMN atau dari mana-mana gitu ya, katakanlah hanya ada 3.000 triliun, lalu 2.000 triliunnya dari mana kira-kira? Nah, teman-teman, itu dilakukan kalau untuk di Amerika, ya, bank sentralnya itu namanya the Fed, the Federal Reserve ya, Federal Reserve. Mereka, ya, si pemerintahnya itu menjual surat utang, ya. Sekali lagi teman-teman, dari pemerintah itu menjual surat utang ke the Fed. Nah, the Fed akhirnya belinya pakai apa? Pakai duit tentunya, pakai dolar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena the Fed itu punya otoritas untuk mencetak uang, mencetak dolar, teman-teman. Begitu ya. Nah, jadi akhirnya pemerintah Amerika menjual surat utang, akhirnya dibelilah sama the Fed banyak-banyak. Nah, kemudian dengan demikian uang mengalirkan dari the Fed ke market, dalam hal ini ke pemerintah, begitu loh. Masuk seperti itu. Sehingga roda pemerintahan pembangunan bergerak, termasuk juga ke stock market, capital market itu masuk. Dan ingat teman-teman, ya yang namanya quantitative easing ini, atau dengan kata lain bank sentral membeli surat utang negara, ini bukan kecil loh teman-teman ya, bukan 1 miliar 2 miliar, itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan triliun sekali lepas teman-teman. Begitu dia, ya. Nah, sehingga dampaknya apa? Ketika quantitative easing dilakukan, ya, surat utang negara dibeli oleh bank sentral, akhirnya mata uangnya beredar dengan banyak sekali. Jadi tergantung mau berapa banyak gitu. Kalau semakin sering quantitative easing atau QE, maka uang di market itu beredar semakin banyak. Yang akhirnya dampaknya adalah
Apa coba? Kalau uang beredar terlalu banyak, akhirnya uang itu nilainya kurang ya. Nilainya itu kurang. Itulah yang namanya inflasi, teman-teman. Jadi inflasi itu kan macam-macam definisinya, teman-teman. Salah satunya adalah ya nilai uang itu kurang berharga seperti itu. Misalnya ya Anda mau beli katakanlah beli handphone misalnya begitu ya. Ketika inflasi tinggi handphonenya kok jadi 3 juta ya, padahal ketika inflasi rendah cuma 2 juta. Seperti itu dampaknya. Ketika inflasi tinggi, maka harga barang pun akan mahal harga barang, teman-teman, jadinya. Nah, itulah yang terjadi dengan Amerika. Jadi kemarin ketika pandemi itu ceritanya, teman-teman, ya. Jadi ketika pandemi ceritanya itu quantitative easing besar-besaran seperti itu, sehingga banyaklah dolar beredar. Nah, dan di samping itu suku bunga juga drop ya. Suku bunganya kan Amerika itu kan turun luar biasa, teman-teman, sampai betul-betul mendekati 0. Nah, ini dia. Anda bisa buka nanti di tradingeconomics.com ya, teman-teman. Di sini banyak sekali datanya loh. Ini boleh juga dibikin pakai bahasa Indonesia, silakan kalau Anda mau ya. Nah, seperti ini suku bunganya suku bunga dana Fed Amerika. Coba Anda lihat ini, teman-teman. Ini dari 2020 kemarin, ini kan awal-awal bulan begitu pandemi meledak ya, COVID itu. Langsung ini diturunkan, teman-teman. Turun. Kenapa? Itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, begitu loh. Kalau terjadi pandemi, ya, kemudian bunga tetap tinggi, orang nggak akan mau kredit, teman-teman. Kredit orang nggak mau. Begitu, malas beli rumah, malas beli mobil, pokoknya semua yang sifatnya kredit ya jadi malas. Nah, apa yang terjadi kalau semuanya malas? Banknya jadi sakit, teman-teman. Bank itu kan menyalurkan kredit, bukan? Kalau suku bunganya tinggi, sementara pandemi itu memukul mesin-mesin keuangan, memukul perekonomian nasional misalnya. Orang-orang justru pengangguran jadi banyak kan kemarin kan? Pengangguran jadi banyak ya, atau banyak PHK, keuangan rakyat juga waduh porak-poranda begitu. Boro-boro mau kredit misalnya, pinjam uang ke bank, mau beli rumah, mau beli mobil. Coba aja lihat itu data tahun lalu kan, angka daya beli rumah di Indonesia ya, daya beli masyarakat ada rumah, mobil dan semua yang sifatnya kredit kan anjlok. Iya kan, laba atau keuntungan bersih perbankan itu coba lihat laporannya pada ambruk semua. Sampai harus ada restrukturisasi segala. Ya kan? Itulah dampaknya. Nah, itu ditolong oleh yang namanya quantitative easing ini, teman-teman, ya, yang tadi saya bilang itu. Disuntiklah begitu kira-kira, disuntiklah uang ke market seperti itu ya. Ini dia. Nah, sudah ternyata menghasilkan di Amerika menghasilkan inflasi yang makin hari makin naik. Makin hari makin naik sehingga ya, dari The Fed memandang ini harus diredam, kalau nggak bahaya, orang makin nggak bisa beli barang. Ya, kalau misalnya di Indonesia, tadinya Anda makan di warteg 15.000, 50.000 juga nggak dapet. Ya, bisa teriak semua orang, kan begitu ya. Akhirnya, ini harus dilakukan upaya untuk menekan secara paksa, tanda kutip, supaya turun cepat ini inflasi ini. Apa itu? Itulah namanya tapering off, teman-teman. Jadi, lawan dari quantitative easing adalah tapering off. Cukup jelas ya, teman-teman? Nah, sekarang saya mau ngasih tahu tentang masalah tapering off. Udah jelas ya? Jadi tapering off itu kebalikannya, teman-teman. Ya, tadi itu kan uang dilepas ke market dengan cara membeli surat utang. Sekarang kebalikannya. Uang itu, dolar-dolar itu pelan-pelan akan ditarik oleh The Fed. Kan mereka yang punya kuasa untuk mencetak uang. Pelan-pelan ditarik dengan volume yang cukup besar. Caranya bagaimana? Mereka mengurangi yang namanya pembelian obligasi. Nah, ini dia kan. Coba teman-teman baca ini. Ya, ini dari investopedia.com ya. Ini media website cukup kredibel lah. Selama beberapa bulan, Ketua Dewan Federal Reserve ya, Jerome Powell telah mengisyaratkan konsensus yang berkembang di antara Komite Pasar Terbuka Federal ya, Federal Open Market Committee, ini FOMC ya, bahwa mereka harus mengurangi pembelian obligasi dari 120 miliar US dollar per bulan. Nah, tuh ya, pada 3 November 2021, Powell mengumumkan bahwa
pembelian bulanan The Fed akan turun menjadi 105 miliar pada Desember 2021 bulan ini, dengan pengurangan lebih lanjut yang mengarah pada tujuan akhir nol nih ya, tujuan akhir nol penambahan bersih pada portofolio. Jadi teman-teman, ini akan terus dikurangi pembeliannya. Artinya lama-lama makin di stop ya, sampai kapan? Ya, sampai katanya pertengahan 2022. Berarti sekitar Mei atau Juni, teman-teman. Ya. Nah, dengan demikian inflasi akan turun karena kan ini skalanya kan besar. Begitu ya. Coba kita baca ini kuncinya. The Fed akan mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan pada Desember 2021, berencana untuk mencapai nol pembelian baru bersih pada pertengahan 2022. Bayangkan itu kalau ditarik garis miring, gradiennya itu sampai miring ke kanan lah ya, sampai lama-lama nol. Seperti itu. Nah, meskipun meruncing, kebijakan tetap sangat akomodatif menurut Ketua The Fed ya, Jerome Powell. Nah, seperti itu. Jadi, biasanya akan ada upaya-upaya untuk meredam gejolak market. Biasanya begitu, teman-teman. Sudah cukup jelas ya, jadi dolar akan ditarik dari market. Nah, dampaknya apa, Bang? Kemungkinan dolar akan naik, rupiah akan melemah. Jadi begitu. Misalnya sekarang kan, kalau kita lihat, misalnya kita lihat di sini, di tokocrypto.com ya. Saya coba lihat. Market. Nah, ini USDT 14.300. Biasanya ini 14.200-an. Udah mulai naik ya. USDT, BUSD. Nah, saya nggak tahu. Mungkin apakah ini akan tembus ke 18.000? Saya nggak tahu ya. Yang pasti dampaknya jadi begini. Ketika Anda mau membeli ya, mau membeli misalnya katakan BUSD pakai rupiah, maka kalau BUSD ini atau USDT ini tinggi, maka Anda akan mendapatkan dolar lebih sedikit daripada yang sekarang. Begitu. Lalu gimana, Bang? Ya, ada banyak cara untuk mengatasinya. Salah satunya kalau udah kondisi begini, biasanya orang beli dolar, teman-teman. Simpan aja dolarnya. Masukin sekarang rupiah, taruh di toko kripto, misalnya ini seperti saya ya. Taruh aja di centralized exchange yang udah terpercaya begini, teman-teman. Masukin misalnya 10 juta ya. Beli aja USDT. Begitu. Iya kan? Daripada Anda capek-capek beli dolar uang kertas begitu, beli aja di sini yang online. 14.400 lah katakan ini. Nanti kita lihat gitu. Kalau misalnya dia naik ke 17.000 atau 18.000 kan udah lumayan. Naik 20% begitu, karena perkiraannya ekspektasinya kan sampai sampai Juni ya, Mei Juni teman-teman. Begitu. Mudah-mudahan Anda dapat 25% ya kan dalam 5 bulan ke depan, kan lumayan, passive income kan. Begitu teman-teman. Jadi selalu ada strategi mengantisipasinya. Nah, saya lanjutkan sedikit ya teman-teman. Ini saya close dulu. Nah, ini bentar ya. Ini tadi sudah. Nah, dari sini tadi saya sudah siapin gini. Mungkin ini ya. Bukan. Bentar ya, saya sudah siapin tadi linknya teman-teman yang lebih bagus biar penjelasannya Anda mudah mengerti. Ini bukan, mungkin ini ya. Kekhawatiran dan seterusnya. Sebentar, ini diharapkan. Oke, ini bukan ya. Tadi mana itu saya siapin? Sebentar ya teman-teman, sambil saya cari. Tadi sudah saya siapkan. Ini baby doge. Wah, banyak banget ini infonya ya. Bentar ya, ini bukan. Ini aksi. Oke, sebentar. Waduh, kemana tadi itu ya? Nah, ini aja dulu deh ya. Mengenal tapering off the Fed dan dampaknya bagi Indonesia. Coba saya bacakan ya, teman-teman. Tapering off merupakan pengurangan stimulus moneter. Nah, itu bahasa kerennya begitu. Maksudnya dia stop dolar ke market. Caranya ya surat utang dikurangin yang dikeluarkan bank sentral saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan banyak suntikan dana likuiditas. Hal ini dilakukan The Fed dengan mengurangi ukuran program pembelian obligasi yang dikenal sebagai quantitative easing. Oke. Ya, ini sudah efeknya ini teman-teman ya. Efeknya rupiah yang sempat berada di bawah 10.000 per dolar AS anjlok ke level. Nah, itu kan. Jadi, ketika dolar ditarik dari peredaran, maka volume dolar itu makin mengecil sehingga harga dolarnya naik, rupiahnya melemah, teman-teman. Ketika rupiahnya melemah, di dalam negeri kita merasakan nanti
ketika mau membeli sebuah barang mungkin jadi kayak mahal begitu ya, kayak mahal loh. Kok ini tadinya dapat 10.000 kok jadi 12.000 begitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke, ini udah. Kemudian respon pasar diredam. Dampak tapering. Nah, ini ya. Oke, ini tadi udah ya. Kemudian ini. Federal Reserve mengumumkan pada pertemuan Desember bahwa mereka akan mengakhiri pembelian obligasi era pandemi pada bulan Maret. Membuka jalan bagi 3. Nah, tadi bilangnya pertengahan, ini Maret ya. Beda-beda ya. Ya, membuka jalan bagi 3 kenaikan suku bunga pada akhir 2022 karena pembuat kebijakan menyuarakan keprihatinan atas inflasi yang terus-menerus meninggi ya, dengan latar belakang pemulihan yang stabil di pasar tenaga kerja. Bank sentral menggandakan laju penurunan menjadi 30 miliar per bulan. Begitu ya. Jadi 30 miliar dikurangi per bulan, teman-teman. Nah, jadi kalau tadinya dia beli berapa tadi itu awalnya belanjanya 120 miliar ya. Sekarang udah bulan ini 105. Jadi kalau 30 miliar dikurangin teman-teman, berarti ini kurang 75. Berarti Januari jadi 75. Ya kan, Februari jadi 45. Maret jadi 15. Ya, mungkin Mei habis sudah. Nggak ada lagi mau beli surat utang. Kira-kira begitu perkiraannya kalau dari keterangan ini, teman-teman. Begitu ya. Namun Bank Sentral AS mencatat bahwa risiko terhadap prospek ekonomi tetap ada karena ketidakpastian seputar varian virus corona Omicron dan risikonya berdampak pada ekonomi, sambil menegaskan kembali bahwa suku bunga akan dipertahankan pada tingkat rekor terendah sampai lapangan kerja maksimum tercapai. Pejabat telah merevisi perkiraan inflasi 2022 menjadi 2,6% dari 2,2% yang diproyeksikan pada September. Sementara tingkat pengangguran terlihat turun menjadi 3,5%. Intinya Amerika itu berusaha menjaga supaya ekonominya itu stabil begitu loh. Jadi jangan sampai inflasi kegedean, terus jangan sampai juga pengangguran terlalu besar, ekonominya jadi macet, ya kredit juga jadi nggak bisa. Begitu teman-teman. Cuman ya karena mereka adalah mendominasi ya, karena mereka mendominasikan ini kan mata uang US dollar ini kan kemana-mana ya. Sehingga ketika tapering off di Amerika pasti akan berpengaruh ke berbagai negara di dunia, salah satunya Indonesia. Kita kan juga pakai dolar juga kan. Buktinya kalau mau main kripto harus pakai USD sama BNB. Begitu ya teman-teman. Oke, di sini kekhawatiran pengurangan memicu aksi jual. Nah, ini tadi yang saya maksud. Jadi teman-teman, apakah dampaknya terhadap bursa kripto? Begitu ya, yang paling inti ya. Jadi kekhawatiran yang paling besar adalah bahwa ini beberapa investor dilaporkan menjual. Ya, untuk menjual. Jadi dampak tapering off ini, teman-teman, salah satunya kan tadi saya bilang bahwa mereka akan menaikkan suku bunga. Itu intinya. Mereka akan menaikkan suku bunga juga. Akhirnya ini kan suku bunganya kan 0 nih. Suku bunga acuannya kan 0, sekian lah, kecil banget. Coba Anda bayangkan kalau misalnya Bank Sentral Amerika mulai menaikkan ini, teman-teman, pelan-pelan. Misalnya 0,5, 0,75, 1, dan seterusnya. Misalnya, katakan balik aja ke sini nih, ke 2,5. Anda tahu tidak, pada umumnya manusia itu ingin yang aman-aman, yang nyaman-nyaman, teman-teman. Kripto itu kan bombastis ya, sebentar naik, sebentar turun. Itu nggak semua orang jantungnya sekuat itu, teman-teman. Ada begitu banyak orang yang pinginnya, walaupun nggak terlalu besar-besar amat bunganya, yang penting bagi dia itu aman, teman-teman. Coba Anda bayangkan, ya kalau misalnya Anda baru punya uang 10 juta, 100 juta, itu enak pasti ya. Kemampuan untuk fighting, mencarinya juga masih apalah ya, masih ngeri gitu lah ya. Sana kemari, kesana kemari. Tapi akan berbeda loh teman-teman. Anda punya uang 10 juta dengan 100 miliar itu akan berbeda pergerakannya. Apalagi Anda punya uang ya 10 triliun, apalagi 100 triliun. Itu nggak mungkin Anda dengan sembrono bawa uang ke cryptocurrency 1 triliun begitu, nggak mungkin teman-teman. Yang setahu saya, semakin banyak uang orang seperti itu teman-teman, atau lembaga begitu, dia akan semakin hati-hati sekali dalam penempatannya. Bagi dia bukan bunga atau revenue atau keuntungan yang besar yang dia kejar, bukan. Yang pertama kali adalah aman dulu teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya 10 triliun tiba-tiba raib 5 triliun, itu stres berat. 10 triliun
Ya kan, nggak apa-apa bunganya cuman katakan 10% per tahun, udah dapat 1 triliun. Ya kan begitu kan? Begitu teman-teman. Jadi ini walaupun misalnya dinaikkan jadi 2,5, bagi sebagian besar orang, mereka akan lebih mengejar ini loh teman-teman. Begitu ya. Ketika suku bunga dinaikkan, katakan di Indonesia, bunga deposito jadi naik. Sekarang kan paling 3,5 ya, 3 sampai 3,5. Coba Anda bayangkan kalau itu naik jadi 2 kali lipat, 7%. Orang mungkin akan menarik dananya loh teman-teman dari bursa efek atau pasar saham yang gonjang-ganjing, lari ke deposito yang lebih stabil, yang lebih pasti begitu. Nah, paham ya? Nah, jadi ketika ini suku bunga ini nanti dinaikkan, orang akan memarkirkan dananya untuk ya tabungan-tabungan atau investasi yang fixed income, itu aja intinya. Jadi sehingga akan meninggalkan yang gunjang-ganjing seperti model cryptocurrency ini, cryptocurrency, saham, dan seterusnya. Nah, jadi saya harus menyampaikan apa adanya bahwa bila ini terjadi, ada kemungkinan besar dampak tapering off itu, teman-teman. Paling kuat dia sideways. Ya, paling buruk dia turun memang. Orang akan mengerem dulu investasi di kripto, apalagi banyak tekanan-tekanan dari Cina lah, dari India lah, dari mana lah begitu. Ya, itu setali 3 uang lah istilahnya ya. Sekali datang beruntun sentimen negatif, ya tambah lagi tapering off, tambah lagi Omicron. Nih saya dengar barusan tadi siang Omicron udah tembus 1 ya di apa nih di Wisma Atlet ya kalau nggak salah tadi saya dengar tuh. Nah, ini kan pasar saham juga langsung berbalik arah loh. Langsung merah begitu. Ya. Jadi saya simpulkan ya teman-teman, ketika tapering off itu dimulai, ya, dolar ditarik dari peredaran, maka rupiah melemah, dolar menguat. Kemudian orang-orang akan memarkirkan uangnya, dia tarik, dia jual, ya sell off dari cryptocurrency. Akhirnya dia masukin di fixed income begitu teman-teman, di fixed income begitu. Jadi kemungkinan besar untuk beberapa waktu ke depan ya cryptocurrency mungkin akan nggak kemana-mana atau cenderung melemah seperti itu. Walaupun demikian kita tetap berharap mudah-mudahan itu bisa secepatnya lah ya berlalu teman-teman. Kalau perkiraan saya mungkin sekitar setelah bulan 4 ya, setelah bulan 4 mungkin market kripto akan ya bersorak-sorai kembali lah ya. Itu perkiraan saya dalam perhitungan tadi jumlah yang mau di tapering off ini lah teman-teman ya. Dia kan katanya mengurangi 30 miliar US dollar per bulan. Jadi ya perkiraan saya setelah bulan 4 lah kita mungkin akan panen di kripto. Jadi nah kesimpulannya bagaimana Bang? Kesimpulannya begini, sebaiknya Anda carilah fixed income. Ya, Anda boleh beli BUSD begitu ya dari sekarang. Atau Anda boleh staking and farming juga boleh. Begitu. Silakan ya teman-teman. Banyak kan passive income begitu yang farmingnya juga masih bagus seperti POSI kemarin. Seperti itu ya. Masih banyak kok seperti itu. Bisa lah diantisipasi. Jadi daripada Anda berburu koin micin terus, ya sebentar naik, sebentar rata bumi. Ya lebih baik tenang aja seperti itu kan, cari yang fixed income. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Saya berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang cepat dicerna oleh orang, nggak rumit-rumit pakai istilah-istilah ekonomi nanti Anda pusing lagi. Begitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa pada konten berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa orang sabar cuannya besar, and see you at the top.